Shalom, selamat pagi, dan salam sehat. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi, karena kasih-Mu, anugerah-Mu, kami boleh menikmati berkat-Mu, hari yang baru, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami, bekali kami dengan firman-Mu, sehingga apapun kegiatan, aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan aktivitas kami menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi, bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 37. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudaraku yang terkasih, manusia pada hakikatnya selalu memperhatikan dan mengamati lingkungan di mana ia berada. Misalnya di pesta, semua orang memperhatikan pengantin, keluarga besarnya, tamu yang datang, bagaimana model pakaiannya, apa yang ia pakai, berapa harganya, diamati. Di pasar, di lingkungan kita, di gereja, di mana-mana kita selalu melakukan itu. Memperhatikan, melihat. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara, apa yang kita perhatikan sedikit banyaknya mempengaruhi gaya hidup kita. Misalnya tahun 70-an, gaya para pemuda adalah gaya rock and roll. Dengan rambut yang panjang, pakaian ala koboi, karena dipengaruhi oleh penyanyi rock yang terkenal pada zaman itu. Pada tahun 90-an, banyak wanita yang gaya rambutnya disebut gaya Tokenyu, yang mirip dengan artis terkenal kala itu yang bernama Demi Moore. Itu terjadi dari dulu sampai sekarang, manusia meniru perilaku khususnya tokoh yang diidolakan. Sekarang zaman internet begitu cepat mempengaruhi perilaku manusia. Orang yang menyaksikan berita atau tayangan yang tidak sehat di internet, banyak yang terpengaruh mempraktekkannya di dunia nyata, menjadi tindakan kriminal, tindakan yang jahat. Tentu banyak juga orang yang menggunakan internet dengan sehat, dan itu dilakukan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, melakukan hal-hal yang baik. Keadaan lingkungan yang kita amati perhatikan mempengaruhi pola dan gaya perilaku hidup kita. Demikian juga pada zaman Mazmur, saudara, banyak orang-orang yang memperhatikan kehidupan orang fasik, orang jahat, orang munafik. Ada juga yang memperhatikan orang yang hidupnya jujur, orang yang hidupnya tulus. Dan memang orang lebih banyak yang memperhatikan dan meniru gaya orang-orang fasik, orang-orang jahat. Sehingga pemazmur menegaskan, lihatlah, perhatikanlah orang-orang jujur dan tulus.
Apa yang ditekankan oleh pemazmur ini sangat relevan pada zaman ini. Sebab di era ini semakin sulit menemukan orang-orang yang tulus dan jujur. Bahkan kita sering merasa cemburu melihat kehidupan mereka yang melakukan kefasikan. Karena tampaknya hidup mereka lebih baik, lebih kaya, lebih berkuasa. Tidak sedikit orang yang telah mengaku anak Tuhan terjerumus melakukan tindakan kejahatan karena melihat, memperhatikan kehidupan orang-orang fasik yang tampaknya lebih baik dari kehidupan orang jujur, orang tulus. Tapi ingat saudara bahwa kenikmatan, kejayaan hidup orang fasik adalah sementara. Tuhan akan membalaskan dan menghukum orang-orang fasik. Mereka akan menerima hukumannya. Kejayaannya hanya sementara, bagaikan angin. Kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di negeri kita, di mana kita berada. Beberapa waktu yang lalu, kita tahu ada yang pulang dari luar negeri, disambut puluhan ribu orang, diarak dan dielu-elukan bagaikan raja, bagaikan Tuhan, padahal ada banyak catatan kriminal dirinya. Dia tampak begitu perkasa. Tampaknya tidak ada orang yang boleh menghalangi keinginannya. Karena dia bagaikan raja penguasa. Tapi saudara, kita lihat kekuasaannya lenyap seketika. Ia mendekam kedinginan di balik jeruji penjara. Saudara juga menyaksikan para pejabat yang dulunya begitu terhormat. Fasilitasnya serba lengkap. Tetapi karena tindakannya yang jahat, tidak jujur, alias korup, kekuasaannya lenyap seketika. Fasilitas yang menyertainya dicabut dan terancam hukuman mati. Akhirnya madesu, masa depannya suram. Keluarga dan anak-anaknya harus menanggung malu seumur hidup. Jadi saudara, tidak perlu cemburu dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, karena mereka akan menerima hukumannya. Tapi saudaraku, pemazmur mengingatkan kita supaya kita memperhatikan dan melihat orang yang tulus dan orang yang jujur. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan sandiwara ini, biarlah hidup orang tulus dan jujur yang merangsang kehidupan kita untuk hidup tulus dan jujur. Tulus itu tidak berpura-pura. Tulus itu adalah tidak memiliki keinginan tertentu dengan melakukan sesuatu. Apa yang ada di hati, itulah yang terlihat di luar. Melakukan sesuatu bukan karena keinginan yang terselubung. Sedangkan jujur adalah berani melakukan yang semestinya. Tidak mengambil yang tidak bagiannya. Berkata ya jika ya, tidak jika tidak. Orang yang tulus jujur itu adalah orang yang suka damai. Tidak mau membuat masalah kepada orang lain. Dia cinta damai. Dia bersahabat kepada semua orang. Dimanapun, orang-orang seperti ini sangat dibutuhkan. Dan orang jujur, orang tulus, orang yang suka damai, dia adalah sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan tentu akan dilimpahi oleh berkat Tuhan dan disertai Tuhan. Walaupun terkadang kita sulit dan mengalami penderitaan ketika harus hidup tulus, jujur, dan cinta damai. Tapi Tuhan adalah sahabat kita. Dia akan memampukan kita. Dia akan menguatkan kita untuk hidup tulus, jujur, dan cinta kasih. Dan saudara, orang yang jujur, tulus, cinta damai itulah yang memiliki masa depan. Jika saudara hidup tulus, jujur, cinta damai, masa depanmu begitu cerah. Memang tidak langsung melecit seperti orang-orang yang melakukan
tindakan korupsi, kejahatan. Tapi perlahan-lahan masa depanmu akan terus meningkat dan kamu menjadi kebanggaan keluargamu, kebanggaan anak-anakmu, kebanggaan lingkunganmu. Karena jujur, tulus, cinta damai dicari dan dibutuhkan di mana-mana. Di tempat pekerjaan, di rumah, di lingkungan, sangat dibutuhkan orang-orang jujur. Saudara yang terkasih, mungkin saudara pernah merasakan direndahkan, dikecilkan karena berlaku jujur, tulus, dan cinta damai. Tapi ingatlah, justru saudaralah yang sesungguhnya orang yang terhormat. Sekali lagi, perhatikanlah hidup orang yang tulus, jujur, cinta damai. Mereka hidup bahagia dan akan dikenang sepanjang masa. Dia adalah orang terhormat yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Dia akan selalu dirindukan orang. Saudaraku yang terkasih, Yesuslah yang menjadi model ketulusan dan kejujuran cinta damai yang sempurna. Kejujuran, ketulusan kita tidak sempurna, tapi Yesus menjadi model yang harus kita tiru. Kita harus seperti Yesus. Walau terkadang sulit, tapi masa depan dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika saudara hidup tulus, jujur, dan suka damai, sekali lagi saudara adalah orang yang terhormat dan memiliki masa depan yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah dengar-dengaran dengan firman-Mu. Engkau mengajar kami agar kami hidup tulus, jujur, dan cinta damai. Bapa Surgawi, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan, kejahatan ini, betapa sulitnya dan terkadang menderitanya harus hidup tulus, jujur, dan cinta damai. Tapi firman-Mu mengajarkan kami, masa depan ada di tangan kami jika kami hidup sesuai dengan firman-Mu, tulus, jujur, dan cinta damai. Hidup kami, Engkau jamin jika kami melakukan firman-Mu. Bapa Surgawi, biarlah dalam menjalankan aktivitas kami hari ini, kami ingat firman-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, beraktivitas, biarlah kami menjadi teladan dengan hidup tulus, jujur, dan cinta kasih, cinta damai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.